Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Rifai SHMA selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah, yang kami hormati Kiai Haji Mustafa MWJ NU Puncung, yang kami hormati Kiai Haji Ismail PJNU Tanggamus Lampung, yang kami hormati segenap para tamu undangan yang berbahagia, dan tak lupa kepada seluruh santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menuntun kita, yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja, saya sebagai pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Dan acara yang terakhir yakni motivasi sekaligus doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak guna mengharap ridha Allah dengan membaca Ummul Quran. Al-Hadiyya biridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih yang disampaikan. Acara selanjutnya yakni lantunan kalam ilahi, yang mana dalam hal ini akan ditilawahkan oleh Anda Najwa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'i Adama bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran kepada Kiai Haji Ainul Yakin SI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti'
minhu athiman aw kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhali wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, Kiai Haji Ahmad Rifai, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cipta Rasulullah, Kiai Haji MPC Kunjung, dan para kiai-kiai yang lainnya, wali santri Hamalatul Quran Putri yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para santri dan para ustadzahnya yang semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah pada siang hari ini anugerah dari Allah turun kepada kita semua berupa kesehatan, kesempatan kita mendapatkan hidayah taufik menjadi santri Hamalatul Quran, menjadi pegawai-pegawai Allah yang insya Allah gajinya akan diberikan yang menjadikan bahagia kita di dunia dan akhirat. Semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dirahmati Allah, semoga salawat salam tersampaikan kepada Hadratul Rasul yang memberi syafaat kepada seluruh umat dunia dan akhirat. Langsung saja saya bisa hadir di sini. Banyak hal yang menjadi satu kesempatan ini. Pertama, setiap kedatangan saya ke sini adalah punya kewajiban untuk merungokkan gitu ya. Ketika merokobah, merungokkan, ketika sebenarnya merungokkan ya, listening merungokkan ya. Perlu kita mantapkan dan harus karena Al-Quran itu qaulan taqila ya, ucapan yang mantap. Pembahasan tentang an-nunus sakinah yutba'u ma ba'dahu ya. Jadi nun mati ini yutba'u ma ba'dahu, mengikuti pada huruf setelahnya, huruf yang ditemuinya, makhraj dan sifatnya. Jadi perlu dicatat dalam hati. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yam. Jadi meletakkan lisan tok itu makhraj dan sifatnya, bukan wa ma yang, bukan gitu ya. Jadi langsung pada sifat istilahnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul fastawa. Yang biasanya ini menjadi keraguan-keraguan ini, nun mati ketemu to, ketemu sod, ketemu fa ini ya. Bil solsolin kal fakhor, bil bukan min, bukan gitu. Jadi langsung pada sod, makhraj dan sifatnya. Bil solsolin kal
In anta illa nadhir, istifalnya ya. Non mati ketemu kaf dan ketemu kof, sama-sama abadnya tapi beda. Wajibkan qablu lafi dhalalin mubin. Juga umar badahu makhrajan wasifatannya. Inna khalaqnal insana min tinil lazim. In langsung pada sin. Lah perpindahannya ini yang lunas sehingga tidak terjadi berubah. Berubah itu jeda, susah pengucapan. Nah, maka kita memilihnya model bacaan menggunakan pegangan kitab Ahkam Qiraatil Quran karangan Syekh Mahmud Khalil Al-Qusori. Kemudian murattal yang kita ikuti adalah murattalnya Syekh Mahmud Khalil Al-Qusori. Ini adalah pengenalan dasar nagom Al-Quran. Karena pasokah Al-Quran adalah pasokah tauqif tanzil. Jadi Al-Quran ini kan sama dengan apa yang Allah mengajarkan kepada kita. Al-Quran dari Allah turun ke langit. Ini kan bila sautin, bila harfin, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Nah, dari langit satu turun ke bumi di bawah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menjelma sebagai manusia, menyerupai Dihyatul Kalbi, sahabat yang paling ganteng yang bisa berbahasa asing. Bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Madura itu asing ya. Ya. Jadi malaikat Jibril kalau mendiktekan kepada kanjeng Nabi ini menyerupai Dihyatul Kalbi, sahabat yang paling ganteng yang paling fasih dan menguasai bahasa asing itu ya. Malaikat Jibril mendiktekan kepada kanjeng Nabi dan Nabi mengikuti. Pada suatu ketika Nabi ini susu-susu, artinya keko. Dalam tafsir itu banyak versi. Ditegur oleh Gusti Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah tergesa-gesa untuk kesusu-susu. Artinya ketika yang mentafsirkan ini ahli nagom, ahli tilawatul Quran, maka mengucapkan Al-Quran itu harus pas. Huruf yang mati ini disempurnakan kematiannya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Ketika ada orang mati disempurnakan kematiannya, dimandikan, dikafani, disembayangi, dikubur, dibancai ya, disempurnakan kematiannya. Nah, matinya huruf juga gitu disempurnakan. Ketika non tanwin, non mati tanwin ketemu huruf khalqi, maka harus disempurnakan kematiannya. Perpindahan huruf satu ke berikutnya harus lain. Siraqal ladzina an'am, bukan anam kan. Kalau kesusu anam dari anam itu ya. Maka menjadi qiraatnya YouTube itu minum kopi sama roti warroko isamsu. Jadinya kan begitu ya. Non mati dan tanwin itu tadi ketika ketemu huruf khalqi disempurnakan, ketika ketemu huruf yang mengandung guna dengung disempurnakan. Jadi kalau ketemu huruf khalqi itu disempurnakan 2 harokat. Lah kalau ketemu huruf yang ada dengungnya disempurnakan menjadi 3 harokat. Sedangkan wakul lisan indaha siraqal ladzina an'am, lisannya diletakkan pada ain, an'am
min khairin faqir. Min khairin, tanwin ketemu fa, diletakkan langsung pada fa. Min anfusikum azwaja, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Kan rotor datar enak. Membaca sekali hafal, pendekatannya adalah pasokan. Kalau pasokannya pas, saya melihat YouTube Syekh Jabir itu kalah itu ya. Saya mendemonstrasikan teori Nabi Teguh, napas, bidik, teliti, bunyi. Jadi ngapalnya caranya napas, tarik, napas, teliti, bunyi ya. Kalau nembak itu kan Nabi tepi ya. Napas, bidik, tarik, itu. Jadi tahan napas dulu. Kalau nggak tahan napas, maka ngelewat itu. Sama dengan orang moto, ya. Tahan napas dulu. Kalau nggak napas kan goyang, kembali ya. Kembalinya jelek ya. Tahan napas bidik, kalau nggak tahan napas kan bulat gambarnya ya. Jadi menghafal Al-Quran juga itu napas, bidik, teliti, bunyi, baru bunyi. Nah kalau sudah pas baru dibunyikan. Setiap kali saya mendemonstrasikan di berbagai tempat, dibaca dengan tepat dan benar, pas seperti itu tadi itu 5 kali baru hafal. Tapi di YouTube Syekh Ali Jabir itu mendiktekan itu baca sekali hafal. Kalah sakti lebih ya, kalah keramat ya. Baiklah para santri sekalian, jadi kalau Muraqabah ini perlu yang menjadi catatan. Kemudian matlen ini dipanjangkan sempurnakan. Kemudian hak mati. Wallahu la yahdil qaumal yadhilun, kan gitu ya. Wallahu biasanya kan terbalik. Wallahu. Nah, ini perlu dicermati. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Biasanya wallahu la yahdil qaumat. Qaumat berarti qomat. Nah, ini perlu di. Nah, kalau ukuran desa umum ya sudah baik kan, tapi al-masohatu limi jazil Quran. Masohah adalah mukjizatan Al-Quran, mukjizat ilmiahnya Al-Quran. Karena orang sekarang ini suka ngurus status hukum, legal order, legal standing, legal justisia, dan legal de jure. Maka karena pengasuh hamalan Quran ini mantan LSM ya. Jadi ya kita model berpikirnya LSM, sabunnya ditanya iuran panjang-panjang, maka kita persiapkan terlebih dahulu. Karena saking banyaknya orang bertanya, bacaan itu kan ada yang menginginkan model sing salam ya, selamat. Ini obat anti COVID. Kenapa Hamalatul Quran ini pondok-pondok kan tidak berani masuk, tapi kita berani masuk karena membuat minuman semadap antivirus. Kalau salah apa semadap ini antivirus ya. Kita pas lagi rame-ramenya itu kan minumnya kan dibuatkan daun salam sama spray pemulung jahe. Aman alhamdulillah ya. Di samping itu kita membaca Al-Quran selalu berkeringat dan virusnya dimimpikan oleh Gusti Allah itu ya.
kita berada di Ringin Agung. Ya, tentunya kiai-kiai hendaknya itu menceritakan ketika Gubernur hidup di zaman Mbah Nawawi. Ringin Agung ini nggak kelewatan satu, kelewatan apa? Karena apa? Karena Riyadhnya. Nah, oleh karena itu sampai harus yakin Riyadh. Insya Allah Mbah Nawawi ini Allah masih memberikan al-ahya inda rabbihim yurzaqun, selalu bersama kita. Nah, tempat ini Al-Maghfurah Banjari itu ketika saya datang ini panggonan kuwi nek digone nyambut gawe koyo iku angel gede. Tapi nek digone ilmu insyaallah akeh hasil gitu. Nah, ketika saya sama Kiai Ustaz Kang Faid ini ada yang berapa itu 12 kata kan belum pernah sampai sana. Alhamdulillah, la iyo pamulo gawe bapak biyen itu dulu mau karo Gusti Allah itu. Nah, maka saya kesini merumuskan sampai nanti saya bahas sekarang ya. Pasalnya merumuskan ya. Nanti akan dimotivasi oleh Bapak Haji Ahmad Rifai. Beliau seorang pengacara ini ya. Pengacara tapi dari kiai. Nah, saya ini pengacara pengangguran banyak acara. Nah, itu. Beliau ini ketika di depan Ka'bah jam 12 malam bincang-bincang sama saya. Kok tiba-tiba yang mau dibuat gor ini dirubah jadi pondok pesantren. Terus ya muka-muka disakseni Nabi Ibrahim tak bilang gitu. Ternyata pulang langsung dinobatkan pesantren Cinta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan dari apa itu Anono juga umat tahu. Jadi perpindahannya ini yang halus sebab doa dan ini. Pertama kaulal lainah, perpindahan huruf berikut dalam susunannya stilistika. Stilistika itu stilistikanya ini yang halus. Apa stilistika saya I don't know ya. Nah, kemudian kaulan satida, huruf yang berharokat ini harus dibunyikan dengan betul. Biar bisa betul maka perpindahannya harus lunak. Biasanya yang angel mengucapkan dot dan main. Kadang-kadang olah lakot olah maka akan pada itu ya. Biar tidak itu gimana? Lakot olah maka disualina ketika ilan haji. Mengucapkan ain dan angel. Wa alalladzi kan saking namanya wa alalladzi presentasi itu pasti metu paragrafnya. Kalau ketemu di SBA itu nanti disalahkan karena menyalahi konsonan yang vokalnya berbentuk A ya. Wa alalladzi yang seharusnya satu huruf didobeli double konsonan malian. Kemudian kaulah ma'rufah, ucapan yang pantas, matinya nun, matinya mim, yang pantas. Kemudian kaulah kalimah mulia, tidak diperbolehkan maca Quran lagu dangdutan gitu ya. Dulu di pusat itu pas lagi marahnya jalan goyang, ngaji lagu jalan goyang gitu. Lagunya ya langsung saya marahin itu. Ya Al-Quran ini bukan mengikuti jalan goyang, bukan beda gitu. Kemudian kaulam haligo, jadi matinya itu disempurnakan matinya. Kemudian kaulam maisuro dimudahkan. Yang terakhir kaulam takila, mantap. Yang motornya pas mantap, tidak ragu-ragu. Maka Allah memberikan janjinya. Dibaca walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri wa hal min muddakir. Jadi
dan itu harus kita cari. Kompetisi sekarang ini semakin sengit, semakin ekstrim. Jadi kalau kita tidak pinter-pinter bisa menyalip di tikungan kayak siapa? McLaren atau siapa sini Schumacher ya. Nah, kita akan carry Rossi pembalap Yamaha ya. Nah, kalau kita nggak bisa laju kencang ya atau penggon. Kalau kita hanya mengikuti regulasi saja, ya juga kita ketinggalan. Maka Hamalatul Quran ini meneliti orang-orang yang punya keistimewaan seperti As-Sayyid Abdul Hamid Al-Habsyi. Nah, Quran pertanyaan lancar alim. Saya cari nih, apa yang menjadi kelebihan beliau kebiasaannya. Saya ke sana. Alhamdulillah oleh keluarganya, saya diambil keluarganya meskipun saya tidak pernah nyampe ke sana. Tahajud yang kita jalankan ini adalah ijazah dari As-Sayyid Hamid bin siapa itu? Al-Habsyi. Tapi saya nggak bisa niru beliau sangat dermawan. Kalau Jumat ke alun-alun Kerasan bagi-bagi duit itu kurang dikasih tidak sarapan ke warung gitu. Saya nggak punya duit apa ini yang beda banyak. Nah, kemudian apa yang menjadi kiat-kiat orang-orang pilihan itu tepat dalam ada teori namanya neurolinguis gitu ya. Orang belajarnya nggak pada temenan tapi pinternya mantap. Ilmu laduni yang jelas Al-Quran adalah ilmu laduni laduni mereka punya iso ya. Oleh karena itu jangan sampai ini mempunyai agenda yang ada di Hamalatul Quran ini. Kalau memang sangat kritis, telitilah apa maksud dan tujuannya. Itu sangat kritis di situ. Jangan dibuat-buat kapan apale, gitu. Jangan ya. Karena kita ini ditulis oleh Kiai Kang Faik dalam bukunya referensi berapa Kiai itu Faik. 44 Kiai. Kita dilegislasi oleh 44 Kiai yang kita ambil. Orang 8 berarti ada yang belum. Oh, masa ada yang belum itu. Tadi malam keluarganya protes loh. Orang tua saya kok nggak dikatutkan padahal yang memberikan ide gagasan cemerlang juga itu. Yai Adnan Sarif itu mana itu Lumajang itu. Nah, belum tercantum. Keluarganya protes itu. Itu padahal setiap kali problem solvingnya itu diajukan ke Abah, kok malah nggak disebut gitu. Oh iya, tak panggil dia yang baik kelihatan ini. Gitu ya. Karena yang kita jalankan ini berdasarkan fatwa-fatwa dan mawaid kiai yang telah 45 lebih. Jadi sampai yang mantap aja sampai ikuti, insya Allah akan mendapatkan barokahnya khatam. Kita setiap kali seminggu 6 hari khatam, 2 bulan khatam, terus 2 minggu khatam. Ini kata Mbah Mun, semakin banyak mendapatkan keberkahan khatam, maka akan semakin dekat dengan welasi Gusti Allah. Ya. Semoga kita selalu mendapatkan welas dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita menggapai program selalu mendapatkan perlindungan dan akan berjumpa lagi di surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian pesan saya terakhir, saya buka di YouTube. Gus Baha ini matur yang bangun kalau ini apal Quran, masa kalau dilancar kok ada sing ngundang. Jawabnya bangun loh lah sampai ngapal Quran krono sopo krono Gusti Allah, ya sudah ikuti undangan Gusti Allah saja.
Jadi sampean ini penuhilah undangannya Gusti Allah yang dalam sajian tahajud, duha, muraqabah, persembahkan kepada Allah. Insya Allah Allah yang akan menyambut sampean sebagai tanggungan itu Tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni motivasi dari Kiai Haji Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Yang saya hormati Kiai Abdul Yakin, ini nih kiai inspirator, banyak orang iri pada beliau. Iri karena kebaikannya. Jadi saya kalau melihat beliau tuh saya iri dan selalu bilang, Kiai, nanti kalau jenengan sudah di surga dulu cari nama saya ya. Kalau nggak ada kita saling cari. Saya selalu bilang gitu, kita saling cari. Nanti kalau Kiai ternyata di sana sudah di surganya Allah, nanti aku saya bertanya, Kiai di sana ada siapa? Kayak gitu. Karena nanti jadi di sana ada siapa? Gitu kan? Oh, di sana ada bidadari ya gitu ya. Jadi udah. Nah, saya nanti akan coba Kiai surganya jenengan gimana Kiai ya gitu. Nanti kan kayak dalam Al-Quran kan bisa saling ngobrol. Kayak dalam surat Asy-Syu'ara, ya kan, nanti ahli surga itu bisa saling ngobrol. Bahkan ahli neraka itu mau minta minuman saja nggak akan pernah diberi, kata orang yang ahli surga, maafkan saya tidak boleh memberikan minuman ini kepadamu karena aku ahli neraka sedangkan aku adalah ahli surga. Semoga anak-anakku sekalian di sini semuanya akan jadi ahli surganya. Yang saya hormati Kiai Mustafa, Ketua MBC. Saya dulu pernah menjadi pengurus PBNU juga, Gus. Jadi pengurus PBNU, tapi di bidangnya karena saya bidang lawyer, jadi bidang hukum. Kemudian saya dulu pernah jadi pengurus pusat Ansor. Waktu saya kuliah di Universitas Indonesia itu sambil sambil jadi pengurus Ansor. Karena saya dulu hidupnya pas-pasan, jadi waktu kuliah di UI itu saya sambil ngajar. Saya sambil ngajar bahasa Inggris dan saya sambil ngajar bahasa Jepang. Nah, sorenya, saya tadi mau bilang, kalau saya ngajinya pakai bahasa Jepang gimana ya? Saya bilang gitu. Dan kebetulan malam, karena saya adalah kuliah di Fakultas Hukum,
Jadi alhamdulillah saya juga ngajar bahasa Belanda juga. Gaduh-gaduh jadinya. Jadi Gus baik, beliaunya lah sama, sangat inspiratif. Saya kalau lihat beliau itu sangat senang. Saya kalau lihat orang-orang yang menghafal Al-Quran itu senang banget, rasanya tuh happy, nyaman gitu. Dan wali santri, ya Gus. Dan saya mau nyebut adik-adik, kayaknya pantasnya jadi anak saya. Jadi saya bilang anak-anakku saja gitu. Jadi alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini adalah hari yang penuh berkah bagi kita semua. Dan semoga kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah untuk mencintai Allah, istiqomah untuk mencintai Rasulullah, dan istiqomah dengan Al-Qur'annya. Saya tuh teringat ketika Rasulullah itu datangin sahabatnya begini. Jadi para sahabatnya ini ketika membaca Al-Quran itu membaca, kemudian Rasulullah datang. Maka ketika Rasulullah datang langsung mendengarkan seorang sahabat namanya Abu Musa. Abu Musa yang sedang baca Al-Quran. Misalnya dibacalah surat Al-Mulk misalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika Abu Musa membaca surat ini sampai selesai, sama misalnya ketika saya tadi datang ke sini sudah ada bacaan surat At-Tur, surat An-Najm, surat Al-Qamar, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, dan sampai selesai tadi. Jadi kita senang banget dengarnya. Ketika surat ini dibaca, maka Rasulullah mendengar dengan seksama ketika Abu Musa membacanya. Maka suatu ketika dibaca sudah sangat banyak misalnya dari ayat-ayat tersebut. Kemudian mereka karena bacanya sudah sangat banyak, lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku malu membaca Al-Quran ini di depanmu ya Rasulullah, karena engkau ada langsung diajari oleh malaikat Jibril yang langsung dari Allah, sehingga aku malu ya Rasulullah ketika aku membaca Al-Quran ini di depanmu. Maka Rasulullah bilang, wahai sahabatku, bacalah, teruskanlah membaca. Maka dibaca lagi sampai selesai. Ar-Rahman, Alamal Quran, misalnya, sudah selesai. Maka mereka langsung minta, wahai sahabatku, bacalah. Idza waqa'atil waqi'ah, sampai selesai. Kemudian Rasulullah masih bilang, wahai sahabatku, bacalah ayat itu. Maka kemudian sahabat Abu Musa ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah membaca Al-Quran dari tadi, bolehkah aku istirahat? Aku capek membacanya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat ini, wahai sahabatku, tetaplah engkau membaca Al-Quran ini, tetaplah baca. Maka namanya Rasulullah yang dulu. Maka Abu Musa tak berani langsung membaca lagi, dilanjutkan sampai selesai. Dan akhirnya Abu Musa diatas sampai, maka Rasulullah baru memberitahu, wahai Abu Musa, wahai sahabatku, kenapa aku menyuruh kau membaca sampai selesai, wahai Abu Musa? Saya tak tahu ya Rasulullah. Tahukah engkau? Gak tahu ya Rasulullah. Sesungguhnya ketika engkau membaca Al-Quran, yang engkau membaca Al-Quran begitu pertama aku duduk di sampingmu, dan aku ingat aku ingin duduk di sampingmu, aku mendengarkan aku membaca Al-Quran ini. Sesungguhnya malaikat, ribuan malaikat telah turun mendengarkan engkau membaca Al-Quran, wahai sahabatku. Ribuan malaikat sampai ke bawah. Itu mereka nanti saking senangnya engkau membaca Al-Quran, wahai sahabatku. Makanya aku minta kepadamu, engkau terus membaca Al-Quran, karena malaikat telah mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Apa yang membuat Abu Musa ini begitu sampai malaikat mendengarkan dan sampai malaikat turun mendengarkan Abu Musa membaca Al-Quran? Apa keistimewaannya sampai seperti itu? Makanya dijelaskan kemudian. Makanya kalau kita terbiasa diiringi oleh sahabat malaikat kita siapa? Malaikat Rabbul yang selalu menemani.
Bahkan Raqib Atid ini besok adalah malaikat yang paling setia sama kita. Ketika nanti kita akan kembali kepada Allah, ketika catatan amal kita diberikan, ketika kita mulai hidup, ketika kita meninggal, kemudian dibangkitkan di alam kubur, dan kemudian di hari kiamat dan alam mahsyar, maka malaikat ini mengantarkan kepada Allah. Maka malaikat ini mengantarkan. Bahkan ketika hisab nantinya, itu malaikat Raqib Atid itu setia menemani kita. Maka ketika catatan amal diberikan, ya Allah, ketika ditanya, wahai umatku, wahai hambaku, apa yang telah kau lakukan ketika di dunia? Ketika hisab, ya Allah, bagi orang kafir dia mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun, aku tidak pernah membuat kesalahan apapun kepadamu, kata orang kafir. Maka langsung malaikat Raqib Atid itu menyampaikan, ya Allah, ini adalah catatan amal perbuatan si fulan orang ini. Itu masih bisa tentang orang kafir. Tetapi berbeda ketika orang-orang yang mencintai Allah, ketika orang-orang yang merindukan Allah, ketika orang-orang yang ketika kembali kepada Allah, mereka bertaubat, begitu dipanggil Allah, wahai kekasihku, wahai hambaku, apakah apa yang kau lakukan ketika di dunia ini? Maka orang-orang yang mencintai Allah, maka orang-orang yang merindukan Allah langsung bilang kepada Allah, ya Rabb, aku banyak kesalahan kepadamu ya Rabb. Aku banyak berkesalahan ya Rabb. Aku banyak mungkin kurang bersyukur ya Rabbi. Aku mungkin kurang banyak melakukan ibadah ya Rabbi. Apa kata Allah bagi orang-orang yang mencintai Allah? Wahai kekasihku, wahai hambaku, aku sudah memaafkan. Aku sudah menutupi kesalahan-kesalahanmu di dunia, karena aku selalu meminta maaf kepadaku dan aku selalu istiqomah dengan Al-Quran. Aku sudah memaafkannya. Maka ketika orang-orang yang sudah dihisab itu mereka tidak berhenti dari hisab, maka mereka akan melewati Shiratal Mustaqim. Ketika Shiratal Mustaqim, makanya saya sering kalau malam, saya mohon maaf, saya kadang melihat kucing. Kucing kalau di sini nggak ada ya? Juga. Oh, kalau yang satu kucing garong semua ya. Ketika lihat kucing, kemudian bahkan kalau di Jakarta itu kan anjing kadang-kadang banyak. Maka di hati saya itu langsung mengatakan begini, ya Rabbi, aku melihat makhluk ciptaan, aku melihat anjing ciptaanmu ya Rabbi, tapi jangan jadikan aku lebih rendah daripada anjing itu ya Rabbi. Jangan jadikan aku lebih rendah daripada anjing itu. Kalau aku lebih rendah daripada anjing itu, ketika nanti aku melewati Shiratal Mustaqim ya Allah, kemudian aku terjatuh ke neraka jahanam, di punggungnya neraka jahanam yang terjatuh, maka aku tidak akan lebih mulia daripada anjing itu ya Rabbi. Maka jangan jadikan aku yang lebih rendah dari itu ya Rabbi. Maka jadikanlah walaupun aku banyak kesalahan ya Rabbi, walaupun aku banyak berkesalahan ya Rabbi, tapi jadikanlah aku tetap menjadi kekasih. Walaupun kita banyak salah. Sama kayak kalau orang pujian gitu, Ilahi las tulil firdaus si'ala dan sebagainya. Itu adalah syairnya juga doa yang sangat luar biasa. Itu adalah pemahaman orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Gak mungkin kalau gak cinta kepada Allah bisa mengatakan seperti itu. Makanya ketika Abu Bakar, saya juga meniru Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah satu sahabat yang sangat mulia di hadapan Rasulullah. Maka Abu Bakar juga sama. Ketika malam beliau setelah selesai sholat tahajud, maka kemudian ada anjing lewat. Begitu anjing lewat, apa yang disampaikan Abu Bakar? Maka beliau langsung mengatakan, wahai anjing. Salah satu yang saya tiru adalah beliau, wahai anjing, aku belum tentu akan nasibku. Aku belum tentu dan aku belum tentu lebih mulia dari engkau wahai anjing. Kalau engkau mati, maka aku tidak ada pertanggungjawabannya. Ketika aku mati, ketika aku bertemu dengan Allah, aku dimintai pertanggungjawabannya. Kalau aku terjatuh ketika Shiratal Mustaqim, aku terjatuh, maka aku tidak lebih mulia dari engkau wahai anjing. Orang-orang yang bisa berpikir bahwa mereka tidak akan lebih mulia dan mereka akan terjerumus dan mereka akan jatuh ke neraka jahanam, pastilah mereka akan menjadi orang-orang yang belajar untuk mencintai Allah. Pastilah orang itu akan belajar untuk menjadi lebih dekat kepada Allah.
Karena mereka takut kalau mereka tidak akan lebih mulia daripada anjing. Sama kayak tadi ketika Abu Musa ditanya itu. Kemudian apa yang menjadikan Abu Musa, sahabat Rasulullah ini begitu membaca malaikat turun mendengarkannya? Apa? Resepnya apa sehingga mereka? Apakah kita bisa malaikat turun mendengarkan kita membaca Al-Quran? Jawabannya bisa. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah, dan ciri-ciri orang sudah mengenal dirinya sendiri, mereka adalah orang-orang yang istiqomah karena Allahnya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah, dan cintaku kepadamu ya Rasulullah sama seperti aku mencintai ibuku. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, jangan kau katakan bahwa engkau sama mencintai ibumu dengan mencintai. Bukan itu wahai sahabatku, tapi katakanlah bahwa aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada aku mencintai diriku sendiri. Kalau engkau bisa mengatakan ya Rasulullah aku lebih cinta kepadamu daripada aku mencintai diriku sendiri, maka orang ini adalah mulai mempunyai mahabbah ilallah, dan mereka mulai mempunyai mahabbah ilallah Rasul. Sekarang masalahnya, apakah kita sudah mulai mencintai diri kita sendiri? Apakah kita sudah mulai mencintai Allah? Apakah kita sudah mulai mencintai Rasulullah? Makanya anak-anakku sekalian, di sini adalah tempatnya kita untuk belajar mencintai Allah. Anak-anak sekalian menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran nanti dalam hadis itu ujung-ujungnya orang belajar Al-Quran, ujung-ujung orang belajar tafsir, orang ujungnya belajar dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya adalah mencintai Allah dan Rasulullah. Dan ujung-ujungnya orang mempelajari Al-Quran adalah mereka akan takut kepada Allah. Karena janji Allah, siapa hambaku yang mereka takut kepadaku, maka aku akan kumpulkan di surga nanti bersama keluarganya. Amin. Ya, itu janjinya. Makanya Abu Musa ini kenapa begitu membaca Al-Quran dicintainya? Kenapa? Ternyata Abu Musa ketika membaca Al-Quran niatnya satu, ya Rabb, aku membaca Al-Quran ini karenamu, dan aku membaca Al-Quran ayat-ayat ini karena aku jauh lebih mencintaimu ya Allah. Aku membaca Al-Quran bukan berpikir karena syurgamu. Aku membaca Al-Quran bukan karena aku takut kepada nerakamu ya Rabbi, tapi aku membaca Al-Quran karena Allah yang mulia ini ya Rabbi, sehingga aku membaca karena aku lebih cinta kepadamu. Lebih cinta kepadamu ya Rabbi. Makanya anak-anakku sekalian ketika membaca Al-Quran, maka katakanlah ya Rabbi, aku menghafal Al-Quran ini karenamu, karena aku lebih cinta kepadamu. Kalau guyonannya Kiai yakin nanti kayak Gus Bahak, Kiai Imamun, Kiai kok saya mau menghafal Al-Quran sudah hafal kok gak ada yang undang gitu. Maka beliau Kiai Imamun katakan, maka kamu belajar Al-Quran karena amalnya sudah karena Allah saja, karena undangannya Allah. Orang-orang yang bisa mengatakan ya Rabbi aku lebih mencintaimu, apa yang aku lakukan karena aku lebih cinta kepadamu ya Rabbi, maka mereka akan mendapatkan tempat yang sangat mulia dibanding orang-orang yang lain. Makanya sampai suatu ketika ada seorang waliullah, ada seorang waliullah yang namanya Syekh Ashifti. Dalam surah Al-Kitab Hikam dijelaskan, maka Allah itu menghentikan kepada orang yang sangat cinta Allah ini. Mereka menyampaikan, wahai hambaku, tahukah engkau ketika aku menciptakan 10.000 manusia, mereka sebelum terlahir ke dunia ini mereka berjanji kepada aku, kata Allah. Mereka berjanji kepadaku bahwa mereka akan mencintaiku sampai kapanpun juga akan mencintaiku. Jadi sebenarnya kita ini sudah telah tahu, sudah berjanjian dengan Allah. Cuma kadang-kadang kita lupa, itu berjanji. Ketika aku ciptakan 10.000 manusia, aku ciptakan bumi, aku ciptakan dunia ini, maka 90% orang itu berlari meninggalkanku dan mereka berlari menuju kepada dunia yang aku ciptakan. Dari 10.000, 90% berarti tinggal 1.000.
Lalu aku ciptakan dan aku manusia, aku beri cobaan. Aku beri cobaan, maka aku berikan bencana kepada hambaku. Maka mereka 90% berlari mencari keselamatan dan mereka meninggalkanku. Mereka berlari semua meninggalkanku. Maka tinggal 100. Maka kemudian aku ciptakan syurgaku. Maka manusia itu telah berlari ke syurgaku dan mereka telah meninggalkanku. Mereka melupakan aku. Dan karena mereka telah menikmati syurgaku, tinggal 10%. Ketika aku ciptakan, dan barang siapa yang ketika aku ciptakan dunia ini, yang ketika aku ciptakan bencana, yang ketika aku ciptakan syurgaku, dan kemudian mereka tetap mencintaiku, bukan karena syurgaku, bukan karena duniaku, bukan karena bencana yang aku ciptakan, dan mereka tetap mencintaiku, maka orang itu akan jauh aku lebih cintainya. Dan orang itu aku akan berikan syurga yang paling tinggi karena mereka telah mencintaiku, kata Allah. Mereka mengalahkan syurga. Makanya dalam surat Yunus dijelaskan, nanti ujung-ujungnya manusia itu akan diberikan hadiah tertinggi selain syurga adalah bertemu dengan Allah. Dalam surat Yunus, dijelaskan di sana. Nanti suatu ketika manusia, ketika orang-orang yang mencintai Allah, ketika orang-orang yang mencintai Rasulullah, ketika orang-orang yang mengejarkan apapun karena rindu dan cintanya kepada Allah, maka mereka diberi syurga oleh Allah. Dan mereka kemudian dijanjikan, wahai hamba-hambaku, wahai kekasih-kekasihku, aku telah berjanji kepadamu, maka di tempat ini aku akan menemuimu, wahai hamba-hambaku. Jadi nanti orang-orang yang ada di syurga itu mereka ada tempat yang sangat mulia, ada hal yang sangat menarik adalah bertemu dengan Allah. Maka ketika bertemu dengan Allah, Allah menyampaikan kepada orang-orang yang soleh, wahai hamba-hambaku, inilah dulu tempat yang aku janjikan, aku akan bertemu denganmu. Jadi kan sudah pengen ketemu dengan Allah belum? Pengen? Mau pengen ketemu Allah sekarang apa nanti? Nanti apa sekarang? Gimana Gi? Monggo Gi. Saya pernah cadaan tapi saya dikata suruh memilih. Saya kalau malam itu berdoanya begini. Jadi saya selalu minta kepada Allah tiap malam, setiap hari, jadikanlah aku ya Allah, jadikanlah aku hamba yang selalu rindu kepadamu, jadikanlah aku hamba yang selalu mencintai, jadikanlah aku hamba yang selalu mencintai Rasulullah, dan jadikanlah aku meninggalkan aku mencintai engkau. Ketika nanti engkau mengambilku ya Allah, ketika malaikat Israel akan kau suruh kepadaku untuk mengambil rohku ya Rabbi, aku menangis. Bukan karena aku takut pada syakaratul maut, bukan aku takut ya Rabbi karena aku akan meninggalkan dunia, tapi aku ingin menangis karena aku rindu kepadamu ya Rabbi. Aku ingin menangis karena aku cinta kepadamu ya Rabbi. Dan aku ingin menangis karena sudah rindu yang sangat besar yang menghantui hatiku, sehingga aku menangis karena rindu kepadamu ya Rabbi. Kenapa saya meminta seperti itu? Orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang merindukan Allah, ketika mereka syakaratul maut, maka mereka akan dijanjikan hal yang sangat luar biasa oleh Allah. Orang-orang yang mencintai Allah, Abu Bakar misalnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diambil nyawanya, apa yang disampaikan oleh beliau? Ketika malaikat Israel turun, maka beliau menyampaikan, wahai Israel, sebelum engkau mengambil nyawaku, bolehkah aku ingin menyampaikan sesuatu? Maka ditanya oleh malaikat Israel, apa? Wahai kekasih Rasul. Disebut wahai kekasih Rasul. Saya membayangin Abu Bakar disebut wahai kekasih Rasul. Saya rasanya dipanggil kekasih Rasul. Wahai Rifai, kekasihnya Rasulullah. Senang banget saya. Hari ini andai kata saya diambil Allah, wahai Rifai, kekasihnya Allah. Wahai Rifai, kekasihnya Rasulullah, Allah telah menunggumu. Maka demi Allah, saya akan memilih untuk kembali kepada Allah pada hari ini juga. Kenapa? Karena
Karena orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dikasihi Allah, orang yang dirindukan Allah, semuanya dijamin dengan fathuli. Makanya anak-anakku sekarang kalau minta yang paling tinggi sekalian, jangan minta ya Allah cowok itu gak kasihkan ke saya, jangan. Yang tinggi sekali. Kalau cowok gampang, nanti tak kasih doanya cowok gampang. Gimana? Mau minta doanya ya? Ya nanti tak kasih doanya ya. Pokoknya kalau hanya urusan nembak cowok gak susah. Kenapa saya bilang gak susah? Saya dulu kalau nembak cewek gak ada cewek yang gak kena. Saya kadang-kadang kalau melihat misalkan ada siapa lewat gitu kan, taruhan habis misalnya ya, cantik amat sih gitu. Itu kita nggak usah repot-repot. 5 menit kita bertawasul, kita langsung minta ke Allah. Dan sampai hari ini belum ada yang nggak kena, itu pasti kena. Pokoknya kuncinya dicintai Allah mawon. Jadi hampir kalau dicintai Allah. Jadi akhirnya begitu malaikat Israel turun, malaikat kemudian malaikat kemudian Abu Bakar bilang, wahai malaikat, aku ingin mengucapkan sesuatu kepada sahabat-sahabatku. Ucapkanlah apa yang aku ingin ucapkan. Iya, aku ingin mengucapkan dan aku ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatku. Maka disampaikanlah sahabat. Di situ ada Sayyidina Ali, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada dan sebagainya. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang nikmat dilihat, orang-orang yang nikmat dilihat. Kenapa saya bilang nikmat dilihat? Karena kebetulan berapa tahun yang lalu saya pernah bermimpi bertemu dengan 3 sahabat Rasulullah. Ya, jadi betapa orang ini indah dan indahnya. Saya bersyukur banget saya bisa bertemu dengan Rasulullah dan dikenalkan dengan 3 sahabatnya. Karena beliau dengan 3 sahabatnya ini, beliau memperkenalkan. Mereka salam, beliau salam. Dan mimpinya persis itu tepat di mana Rasulullah sedang rapat ketika ada urusan apapun di antara rumahnya beliau dengan Masjid Nabawi. Pas saya ukur ternyata ya Allah, ini ternyata tempatnya, inilah tempatnya Rasulullah berbicara. Orang-orang yang sangat mulia. Itulah akhirnya pas saya ingin merindukan Rasulullah sampai kapanpun ya Rabbi aku ingin rindu kepada Rasulullah. Ya Rabbi aku ingin menangis karena aku rindu kepada Rasulullah. Orang-orang yang ketika anak-anakku sekalian sudah tertanamkan, bisa menanamkan ya Allah aku lebih mencintai Rasulullah daripada diriku sendiri, itu adalah makna yang dalam ketika disampaikan oleh Umar bin Khattab. Sama ketika yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar sebelum Israel mengambil dan menyampaikan, wahai sahabatku, saksikanlah aku meneteskan air mata ini bukan kesedihan karena syakaratul maut. Aku meneteskan air mata ini bukan karena aku akan meninggalkan dunia dengan berat, bukan, tapi aku sudah rindu dan kangen kepada Allah, dan aku sudah kangen dan rindu kepada Rasulullah. Karena kerinduan inilah, karena kerinduan yang sangat dalam, karena kerinduan yang sangat luar biasa kepada Allah, kerinduan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah, maka Umar bin Khattab nanti ketika melewati Siratal Mustaqim, Siratal Mustaqim itu walaupun beliau itu adalah satu langkah, maka langkah kedua sudah sampai dengan syurganya Allah karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada Rasulullah, karena cintanya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar langsung mengatakan aku beriman apapun yang dilakukan oleh Rasulullah karena cintanya yang sangat besar. Anak-anakku sekalian juga harus menanamkan cinta yang besar, termasuk cinta kepada Al-Quran. Semua ini wajah-wajah yang enak dilihat adalah wajah-wajah yang menjadi ahli syurga ini. Karena orang yang istiqomah dengan Al-Qurannya,
itu akan menjadikan orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Nanti anak-anakku sekarang harus menjaga dengan istiqomah dengan hafalan Al-Qur'annya. Makanya kalau baca Al-Quran, jangan karena ada ustadznya, jangan karena ada ustadznya, tapi bacalah langsung ya Rabbi, aku membaca Al-Quran karenamu dan aku membaca Al-Quran karena aku mencintaimu ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran karena cintanya kepada Allah, maka keistiqomahan ini akan terjaga dengan sendirinya. Akan terjaga dengan sendirinya. Sama, kebetulan walaupun saya profesinya jadi pengacara, tapi sama, saya akan sama seperti anak-anakku sekalian menjaga keistiqomahan Al-Quran ini. Kadang-kadang saya sering marahin diri saya sendiri. Saya sering marahin. Misalkan pada hari ini, misalnya saya itu kalau udah jam 9 malam, itu keresahan mulai kerasa. Keresahan misalkan baca ayat Al-Quran, hari ini belum sampai 400 ayat misalnya. Baca sholawat belum sampai 3000 misalnya. Kemudian baca surat Ikhlas masih belum sampai. Itu saya marahin hati sendiri. Apa yang saya katakan? Rifai, sungguh goblok kau hati. Kapan kau akan mengingatmu dan kau sudah jam 9, kapan kau akan memenuhi untuk bertemu dengan Allah? Kapan kau memenuhi hatimu untuk mencintai Allah? Dan kapan hatimu untuk merindukan Allah? Kapan hatimu untuk mencintai Rasulullah? Kalau kau tidak istiqomah dengan apa yang kau lakukan. Orang-orang yang menjaga keistiqomahan karena rindunya kepada Allah, karena rindunya kepada Rasulullah, maka Allah akan sangat merindukan hamba-hambanya yang telah merindukannya sama. Makanya ketika orang-orang yang dicintai Allah, maka sahabat Rasulullah wan nasi'atil kharqa wan nasi'atil nasru, orang-orang yang cinta kepada Allah, Allah akan mengambil nyawanya dengan sama. Kalau orang meninggal duluan dimandiin malaikat atau duluan dimandiin oleh manusia? Ayo kira-kira duluan mana? Duluan mana? Dapat hadiah. Hadiahnya tidak. Dapat hadiah. Dapat hadiah, hadiahnya nanti dari Gus Baik. Ayo kira-kira dulu manusia atau dimandi malaikat? Kok di malaikat gimana ceritanya? Iya. Jadi orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, sebenarnya ketika orang akan meninggal, itu dalam daun di lauhil mahfuz itu terjatuh. Misalnya daunnya nampak ya terjatuh, maka daunnya terjatuh itu kemudian diambil oleh malaikat Israel. Taruhlah misalnya daun yang jatuh tertulis namanya Ahmad Rifai bin Mas'ud, maka langsung malaikat Israel itu akan menemui orang yang akan diambil nyawanya. Orang yang akan diambil ruhnya, mereka akan ditemui lebih dulu. Makanya orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, mereka sebelum meninggal mereka sudah tahu lebih dulu, karena mereka sudah connect dengan malaikat Israel. Jadi kan semua pernah ngirim Fatihah ke Bani Israel belum? Oh. Itu harus dikirim itu sampai kita itu. Pernah ya? Walaupun biasanya kan menyebutnya dengan Fatihah, kemudian malaikat korobin kan gitu ya. Kalau bisa diri bisa. Saya kebetulan kalau malam itu setelah selesai tes. Ini kayaknya mic-nya protes ini. Protes kayaknya ini kayaknya udah lapar kok belum dikasih makan ya gitu ya. Protes penyamiknya ini. Maka orang-orang yang akan diambil nyawanya, yang akan diambil ruhnya oleh malaikat Israel, maka malaikat itu misalnya ini kan berarti kepalanya di sana. Maka kepalanya orang yang akan diambil nyawanya, beberapa malaikat itu mengitarinya. Kemudian malaikat Israel itu ada tempat di atas kepalanya.
Lalu orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang selalu merindukan Allah, orang-orang yang selalu cinta dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran, maka kemudian malaikat itu memotivasi kepada orangnya, wahai kekasihnya Allah, wahai hamba yang dicintai Allah, Allah telah menunggumu, Allah telah menunggumu. Maka ketika dimotivasi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang merindukan Allah, wahai si fulan, wahai Rifai, malaikat telah menunggumu. Maka ketika orang-orang yang mencintai Allah langsung mengatakan, ya malaikat Israel, aku juga sudah rindu dan ingin bertemu dengan Allah. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah itu dihadapkan oleh malaikat Israel, maka mendengar nama Allah langsung mereka sangat senang akan bertemu dengan Allah. Sama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mau diambil nyawanya, kemudian malaikat Israel pertama turun, maka kemudian malaikat Israel menyampaikan salam kepada Nabi Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ibrahim, ya Halilullah. Maka seorang malaikat, malaikat ini jadi manusia, menjelma jadi manusia yang sangat tua. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada orang tua ini, wahai si fulan, berapa umurmu? Maka malaikat ini langsung menyampaikan, umurku lebih tua daripada engkau setahun. Kok jalanmu sudah nunduk-nunduknya? Aku sudah sakit, aku sudah tua dan renta. Maka kemudian pergilah. Kemudian 1 tahun kemudian malaikat Israel ini datang kepada Nabi Ibrahim kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Halilullah Ibrahim. Maka dia tahu kalau itu mana. Maka ditanya. Sabar ya. Jadi kemudian ditanyalah, wahai Israel, engkau kesini mau apa? Wahai Halilullah, wahai kekasih Allah, aku diminta oleh Allah untuk mencabut roh. Aku diminta oleh Allah untuk mengambil rohmu, wahai malaikat Israel. Baik, Nabi Ibrahim. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Wahai Israel, aku ini kekasihnya Allah. Aku ini orang yang mencintai Allah. Tegakah engkau akan menyakitiku? Engkau akan mengambil nyawaku. Engkau akan mengambil rohku. Maka malaikat Israel tidak jadi mengambil nyawanya, langsung malaikat Israel menemui Allah. Begitu menemui Allah, dia sampaikan, ya Allah, aku sudah bertemu dengan kekasihmu. Aku sudah bertemu dengan orang yang sangat rindu kepadamu. Aku sudah bertemu dengan Nabi yang menjadi kekasihmu. Tapi mereka menjawab, apakah engkau tega akan mengambil nyawaku? Apakah engkau tega akan menyakitiku? Wahai Jibril, wahai Israel, sampaikanlah kepada kekasihku, sampaikanlah kepada Ibrahim, apakah mereka tidak kangen dan rindu kepada aku? Pesannya Allah begitu. Maka turunlah malaikat Israel sampai bawah, maka kemudian bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Halilullah Nabi Ibrahim. Aku diberi ada pesan untukmu, wahai Nabi Ibrahim. Apa pesannya Allah? Pesannya Allah, apakah engkau tidak rindu, apakah engkau tidak kangen dengan Allah? Kalau engkau kangen rindu kepada Allah, maka engkau akan segera bertemu dengan Allah. Maka langsung Nabi Ibrahim mengatakan, ya malaikat Israel, aku juga sedang rindu kepada Allah. Aku juga sangat cinta kepada Allah, dan aku juga ingin bertemu dengan Allah. Maka wahai malaikat Israel, jangan engkau cabut nyawaku lama-lama, tapi cabutlah nyawaku sekarang juga, karena aku sudah rindu kepada Allah. Kuncinya adalah itu. Sama ketika orang yang tadi mau meninggal manusia, misalnya Rifai bin Madkur atau siapapun gitu, atau jangan dulu lagi gitu. Atau saya keri-keri ya, gitu ya. Maka orang-orang yang mencintai Allah itu langsung dimotivasi oleh malaikat Israel. Wahai si fulan, Allah telah menunggu. Maka begitu dimotivasi orang-orang yang karena memang kerinduannya kepada Allah sangat luar biasa. Orang-orang yang membaca Al-Quran karena cintanya kepada Allah. Mereka orang yang sholat karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk ya Allah, aku membaca Al-Quran ini juga karenamu ya Allah. Sholatku adalah karenamu ya Allah. Aku melakukan apapun karenamu ya Allah. Nanti aku kalau nembak cowok itu juga karenamu ya Allah. Misalnya gitu. Maka orang-orang yang karena Allah ini, ya, maka kemudian apa? Malaikat langsung Allah memotivasi ruhnya orang tersebut. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Langsung cintanya itu langsung mereka orang-orang yang cinta kepada Allah. Ya Allah, aku rindu, aku ridho ya Allah, maka Allah juga ridho. Begitu kita ke sana, maka kemudian mereka akan langsung dipertemukan dengan Allah. Kemudian mereka akan dibawa ke langit yang pertama. Maka begitu ya langit yang pertama, maka malaikat yang penjaga malaikat pertama langsung bertanya kepada malaikat yang membawanya, wahai malaikat, itu ruhnya siapa? Begitu harumnya wangi. Begitu wangi harumnya. Oh hari. Jadi kembali lagi. Gimana? Maka malaikat langsung mengatakan, ya malaikat, ini adalah rohnya orang yang istiqomah dengan Al-Qur'annya. Ini adalah orang yang istiqomah karena cintanya kepada Allah. Ini adalah orang yang istiqomah karena cintanya kepada Rasulullah. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat? Wahai malaikat, jangan engkau bawa ke langit yang kedua dulu. Aku ingin memandikannya lebih dulu dan aku ingin mensolatkannya. Jadi duluan manusia atau malaikat? Akhirnya dimandiin, langsung disolati dengan ribuan malaikat di langit yang pertama. Begitu langit yang kedua, maka bertanya lagi, wahai malaikat, rohnya siapa? Ini adalah rohnya orang-orang yang cinta Allah. Ini adalah orang-orang yang istiqomah karena Allah. Ini adalah rohnya orang yang apa? Lakukan karena Allah dan bukan karena siapapun. Dan ini adalah orang-orang yang merindukan Rasulullah. Maka langsung malaikat mengatakan, wahai malaikat, aku juga ingin memandikannya dan aku ingin mensolatkannya. Disolati orang-orang yang cinta Allah, disolati beberapa kali, dimandi beberapa kali, sampai langit ketujuh. Begitu langit ketujuh bertemu dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, aku ridho, maka turunlah ke bumi. Maka diturunkan ke bumi, lalu dimandiin oleh mungkin saudaranya dan lain sebagainya dan sebagainya, disolati dan sebagainya. Jadi yang nyolatin malaikat dulu. Jadi itulah orang-orang yang cinta kamu. Makanya anak-anakku sekalian niatkanlah di sini apapun yang anak-anakku lakukan di sini karena cintanya kepada Allah. Kemudian yang penting anak-anakku sekalian itu patuhlah pada kiai yang ngajar di sini. Ya. Saya kebetulan dulu bukan pengacara, teman. Dan saya bercerita sedikit. Mungkin sebelum bercerita kirim Fatihah kepada Rasulullah dan kirim Fatihah kepada Kiai Abdul Rahman Wahid. Karena aslinya cerita ini berkaitan dengan beliau, ya. Ila hadat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Khususan bila ruh Kiai Abdul Rahman Wahid. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kenapa saya mau? Karena saya yang memotivasi para pengikut. Jadi ketika pada tahun 9 saya masih kuliah, baru selesai kuliah, kemudian saya jadi dosen. Alhamdulillah karena saya jadi lulusan yang baik, makanya dia akan jadi dosen di situ. Nah kemudian saya sowan ke Gus Dur.
Ketika sowan saya bilang, Assalamualaikum Gus. Maka beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Gus Dur ini nggak ngomong banyak. Beliau hanya ngomong begini. Dari mana sampean? Coba Gus pulang. Sampai besok jadi pengacara aja biar lebih berkah hidupnya. Saya bilang, Gus, saya ini dosen Gus. Gus enggak, pokoknya sampai nanti jadi pengacara aja biar NU tuh punya pengacara yang hebat katanya waktu itu. Biar kamu nanti bisa jadi pengacara kayak dengan Buyo. Dulu ada pengacara namanya dengan Buyo. Jadi pengacara aja. Gak bisa Gus, saya langsung bilang gak bisa. Enggak, besok jadi pengacara lebih berkah. Saya diam. Kemudian beliau ngendikan, nanti jadi pengacara lebih berkahnya lebih besar. Maka kemudian pada tahun 99 sekian tahun kemudian dilalah itu apa ya? Apa? Ya? Belum ternyata benar itu pada tahun ternyata pada itu kemudian tiba-tiba saya ikut tes jadi pengacara dan lulus. Kemudian saya mungkin memperasa istri saya dan sudah beri, saya bilang ini masa iya Gus Dur bilang harus apa sudah jadi pengacara. Ya nggak mungkin lah. Kalau dia jadi dosen masa jadi pengacara nggak mungkin. Itu saya katakan. Ternyata dan benar ternyata saya beberapa kemudian saya menjadi pengacara dan alhamdulillah saya pernah menjadi pengacara KPK. Saya pernah jadi pengacara Mahkamah Konstitusi. Saya pernah jadi pengacara Pak Presiden Jokowi. Saya pernah jadi pengacara beberapa menteri, gubernur banyak, bupati banyak, yang masuk penjara maksudnya. Ternyata benar keberkahan itulah yang disampaikan. Saya waktu itu nggak berpikir sampai nanti jadi pengacara lebih barokah hidupnya. Alhamdulillah ternyata orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang merindukan Allah dan dekat dengan Allah, itu omongannya bisa menjadi kenyataan. Saya yakin sama Kiai yakin begitu mau menghentikan apapun itu akan bisa menjadi kenyataan. Amin. Termasuk nanti saya yakin ada 4. Amin. Karena saya yakin, karena apa yang disampaikan oleh Kiai, mereka tidak hanya berbicara dengan mulutnya, tapi mereka berbicara dengan hati dan doa kepada Allah. Saya yakin kayak Gus Dur itu saya tak berpikir bahwa nanti saya jadi pengacara. Kemudian apa yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu? Yang kedua, nanti next sampean Gus usia 46 atau 47 nanti sampai buat pondok. Waktu itu saya nggak kepikir untuk buat pondok sama sekali Gus. Dilala ketika usia saya menjelang 46 tiba-tiba ketemu Kiai Nur Yakin, belum cerita begini. Saya ketularan dan barokahnya Kiai dan akhirnya saya pondok tahfidzul Quran. Barokahnya beliau. Makanya dulu kalau di surga nanti kalau sudah di surga nggak ada saya cari Kiai. Nanti kalau sudah sama-sama di surga nanti kita jalan-jalan bareng Kiai. Ya. Jadi kita jalan-jalan. Iya, dari Cilepas. Ternyata yang ketiga beliau apa menyampaikan, nanti sampai yang pertama kali nanti sampai akan membeli mobil hasanah di Mekah. Pikir saya malah gak mungkin. Gimana ceritanya? Mau saya gak pernah ngaji. Dulu habis dari pondok, habis dari tambah beras sekolah mu'alifin dari SMA, kemudian kuliah, terus gak mikir gimana mau kasih ngaji. Tetapi karena omongannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak hanya ngomong dengan bibirnya, tapi ngomong dengan hatinya dan langsung connect-nya kepada Allah. Apa yang terjadi? Tahun 2017, yang biasanya saya tuh gak pernah ngasih isi ngaji begini, ngasih mau itu kasar tuh gak pernah sama sekali Kiai. Nah tiba-tiba ketika haji, seluruh jamaah sebelum menuju ke Mina itu dikumpulkan jamaah Indonesia itu ribuan. Pertama saya itu disuruh ngaji, ditimbali sama MC. Nanti mau doa sana,
akan disampaikan oleh Gus Rifai. Saya mikir, saya nggak merasa Gus, jadi ya saya nggak datang-datang. Akan disampaikan ke Gus Rifai. Ya saya duduk mohon, ya nyantai-nyantai gitu, sambil begini-begini. Begitu bisa ditinggal sekarang katanya Gus Dur begini-begini juga ya, gitu ya. Akan dipanggil. Maka kemudian ada Kiai Syafaat. Gus, ayo isi ngaji Gus. Itu sebenarnya yang dipanggil. Kiai, aku seumur-umur belum pernah ngisi ngaji nasimu itu hasanah. Kalau seminar, saya jadi pembicara sering kali. Mau seminar di luar negeri, mau seminar bahasa Inggris, mau seminar bahasa Jepang, mau ayo aja. Tapi kalau ngasih tahu dengan saya belum pernah Kiai. Saya enggak. Gus, ini enggak salah, MC itu tunjuk jenengan enggak salah. Maka kemudian saya diambil oleh Kiai Ahmad Zahid. Karena syarat-syarat beliau. Gus, ayo ngaji. Itu yang dipanggil itu adalah jenengan. Enggak mungkin MC itu salah menyebut nama jenengan. Ayo Gus, ayo Gus. Saya bilang, Kiai, saya tuh enggak pernah ngasihmu itu hasanah. Bagaimana saya mau ngasih itu hasanah? Maka MC lah datangin ke saya. MC datangin ke saya. Ayo Gus, ini adalah kita minta jenengan yang mau ngasih juga itu hasanah. Saya bilang, loh jenengan nggak pernah bilang. Dari kemarin juga enggak. Kita cuma nggak tahu tiba-tiba nyebut nama jenengan katanya. Maka kemudian saya bilang, nggak apa-apa. Kalau ahli surga nggak begini modelnya. Jadi, bukan ya. Maka dan benar ketika tiba-tiba saya bisa ngomong dengan sini. Begitu mau naik ke podium saya mikir nanti saya ngomong apa? Nggak pernah ngaji gitu. Kata Kiai Anwar Zaid, ayo Gus. Jadi saya ditemenin MC sama Kiai Anwar Zaid. Begitu sampai di panggung, saya bilang ini, ya Allah, aku nggak tahu apa yang harus aku sampaikan. Tapi mudah-mudahan ya Allah, yang meminta saya untuk ngaji ini bukan karena apapun, tapi mudah-mudahan karena kamu ya Allah. Berikanlah aku bisa ngomong dan berikan aku bisa menyampaikan, karena nggak kepikir ngasih kilo hasanah. Dilalah selesai ngasih kilo hasanah, nggak kerasa itu sudah 1,5 jam ngomong. 1,5 jam. Nah akhirnya 1,5 jam karena jamaah itu banyak. Ada banyak pejabat, banyak dari BUMN. Begitu pulang akhirnya saya diminta ngisi ngaji. Begitu ngaji, akhirnya dari situlah setelah haji itu saya akhirnya jadi ngisi ngaji karena itu. Artinya apa? Ini karena orang yang saleh, orang-orang yang mencintai Allah. Dan saya yakin Kiai yakin adalah termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Dan termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh Rasulullah. Karena keikhlasannya, mereka membangunkan ilmunya, mereka menanamkan ilmunya, mereka mengajarkan ilmunya untuk mencintai Al-Quran. Saya yakin dia adalah golongan orang-orang yang dicintai Allah. Kenapa? Manfaatnya banyak. Makanya anak-anakku sekalian di sini, kalau kalian semuanya nanti sama ustadznya, maka patuhlah. Sama Kiai yakin, sama ustaz yang mengajarkan Al-Quran, patuhlah. Karena saya yakin seorang yang mengajarkan Al-Quran tidak mungkin mereka hanya karena mulutnya, tapi hatinya pasti akan memintakan kepada Allah. Karena kunci adalah satu. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu kan sama kayak dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata wa hum raki'un. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa man yatawallahu fa innallaha wa rasulahu. Kemudian walladzina amanu wa inna hizbullahi humul. Maka orang-orang itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Maka
Makanya anak-anakku sekalian, kalian semua menghafal Al-Quran ini, niatkanlah ya Allah karena aku lebih mencintai. Sama kayak Syahsyuti tadi, begitu mengatakan Allah menghentikan kepada orang-orang kekasihnya ini, aku sesungguhnya menciptakan 10.000 manusia. Aku ciptakan 3 hal, mereka berlari meninggalkanku, hanya sangat sedikitnya mereka tetap mencintaiku. Aku akan berikan surga yang paling tinggi bersama kekasih-kekasihku. Begitu katanya. Makanya anakku sekalian, kalau niat apapun niatilah karena Allah, karena cinta Nabi Allah. Makanya saya, ini kan semuanya udah wajah-wajah di surga semua. Jadi saya tuh paling suka kalau ngasih motivasi di anak-anak yang menghafal Al-Quran. Minimal nanti kalau pas ketemu di surga nanti kan, nah itu kan Ustaz Ibrahim dulu kan gitu. Nah itu yang dulu nebak saya, ya malaikat duluan yang mandiin kan gitu kan. Jadi kan ketemu dia, artinya apa? Kita nanti hidup di dunia ini, begitu nanti di akhirat kita itu saling ingat. Bahkan apa yang kita makan pun ingat. Kita duduk sama beliau ini juga akan ingat. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara, fama lana min syafi'in falau anna lana, ayo apa enggak? Fama lana min syafi'in wala sadiqin amin falau anna lana karatan fatakunana minal. Posisinya mau ini mas, kalau mau gini ya. Jadi kalau posisi tidak jauh, jadi lebih ada-ada di sini anak sekalian ya. Kita itu akan saling bantu-bantu di antara satu dengan yang lainnya. Makanya maka cintailah apapun yang isi dalam cinta karena Allah. Juga ada sahabat Rasulullah juga sama. Siapa kasih? Ini semuanya pengen dekat sama Rasulullah. Nanti mudah-mudahan kalau Gus Faik nanti mengundang saya lagi, nanti saya akan menjelaskan cara untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Mau betul? Nanti saya mau akan saya memberikan tip-tip mulai belajar untuk merindukan Rasulullah. Jatuh cengeng banget. Kadang-kadang kalau malam itu cengeng sekali. Kalau saya pernah apa-apa jarang saya menangis. Diomelin istri pun kita nggak menangis. Ya Gus baik. Iya. Tetapi ketika pada titik puncaknya kita rindu kepada Allah, itu kita bisa bertemu. Sama ketika kita rindu kepada Rasulullah, membaca sholawat yang hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi Allah kadang-kadang Rasulullah hadir ketika kita membaca sholawat, maka kita akan lebih mudah untuk nangis dan karena rindunya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini adalah hari yang penuh barokah dan manfaat. Cukup ya, itu aja dulu ya. Lagi salawat. Ayo kita salawat bareng ya. Kita salawat bareng-bareng. Nanti ketika salawat kita sambil berdoa kepada Allah. Ketika salawat kita yang sudah ke-10, kita berdoa kepada Allah. Kenapa doa yang ke-10? Karena malaikat Jibril itu pernah mendatangi Rasulullah. Ketika Rasulullah duduk-duduk, kemudian malaikat Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan wahai malaikat Jibril, apakah yang kau hendak sampaikan kepadaku? Apakah ada wahyu dari Allah? Wahai Rasulullah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Apa wahai malaikat Jibril? Nanti kalau ada hambamu, kalau ada umatmu yang membaca sholawat 10 kali karena rindu dan cintanya kepadamu wahai Muhammad, aku akan bersujud kepada Allah. Aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku kalau orang yang membaca sholawat karena cinta kepadamu belum dimaafkan oleh Allah. Makanya bunyinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat. Solawatnya Allah jangan dibayangkan seperti solawatnya kita. Tapi Allah ketika solawat di dalam asbabun nuzulnya turunnya surat ini, di dalam tafsir dijelaskan solawatnya Allah adalah memaafkan dan memberikan rahmat orang-orang yang membaca solawat. Orang-orang yang membaca solawat satu kali maka Allah akan membalas dengan rahmatnya. Ketika orang-orang melewati siratal mustaqim, ketika orang-orang di alam kubur terselamatkan dari siksa kubur, ketika orang-orang yang di alam mahsyar yang begitu panasnya, itu adalah karena rahmatnya Allah. Mereka yang dapatkan tempat yang sangat dingin. Makanya balasannya orang sholat adalah dengan rahmatnya Allah. Sama begitu juga malaikat. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah adalah kepada orang-orang yang bersolawat karena rindu dan cintanya kepada Rasulullah, karena sayangnya kepada Rasulullah. Maka malaikat Jibril akan mendoakan, akan mintakan kepada Allah, ya Rabbi, orang-orang yang cinta kepadamu, orang-orang yang merindukan Rasulullah dan membaca solawatnya, ya Rabbi, aku mohon ya Allah maafkan orang-orang yang membaca solawat, ya Rabbi. Makanya malaikat Jibril itu gak membangunkan kepalanya kalau sebelum dimaafkan. Enggak berapa lama malaikat Mikail juga datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, warahmatullahi wabarakatuh. Wahai malaikat Mikail, ada apakah engkau? Ya Rasulullah, aku juga ingin menyampaikan sama seperti malaikat Jibril. Kalau ada hambamu, kalau ada umatmu yang karena cintanya sangat besar kepadamu dan membaca sholawat karena rindunya kepadamu, karena sayangnya kepadamu ya Muhammad, aku akan bersujud kepada Allah. Aku akan minta kepada Allah ketika orang dibangunkan dari kubur menuju nanti ke alam mahsyar. Aku akan bawakan payung. Padahal nanti hari kiamat itu, kalau sekarang matahari itu adalah 384 juta kilometer dari bumi. Padahal besok itu matahari di atas kita 1 mil. 1 mil 1,5 kilo. Coba bisa dibayangkan panasnya kayak apa. Tetapi bagi orang-orang yang membaca sholawat karena cintanya kepada Rasulullah, karena kerinduannya ke Rasulullah, maka malaikat Mikail akan membayangkan payungnya di atas kepala kita. Coba bayangkan panasnya gimana. Makanya anak-anakku sekalian banyak baca Al-Quran, banyak baca sholawat. Maka kemudian malaikat Israfil gak mau ketinggalan. Malaikat Israfil kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah, kalau ada umatmu yang membaca sholawat karena cintanya dan rindunya kepadamu, maka nanti ketika akan melewati siratal mustaqim, aku akan gendong untukmu menyeberanginya. Siratal mustaqim ini dijelaskan adalah rambut ini masih dibagi menjadi 7. Bahkan nanti di dalam, nanti setelah hisab selesai, itu ada orang mau lewat siratal mustaqim, itu gak tahu ada siratal mustaqim, gak tahu. Tiba-tiba lewat dan jegur masuk ke dalam neraka jahanam. Oh, jegur kan aja. Jegur itu deh, apa deh? Runtuh gitu. Apa itu? Bilang jegur langsung, apa jegur? Ya jegur itu semuanya jegur lumayan. Ya, maka mereka terjatuh. Makanya nanti itu ada orang yang melihat siratal mustaqim, ada yang nggak melihat sama sekali. Udah ditunjukin itu siratal mustaqim, hati-hatilah, karena begitu tajamnya, sangat luar biasa, tajam sekali. Makanya yang apa yang disampaikan Abu Bakar itu, ya Allah, jangan jadikan aku lebih tidak mulia daripada anjing itu. Kalau aku terjatuh ke neraka jahanam, maka aku tidak lebih tinggi derajat daripada anjing. Maka ya Allah, jadikanlah aku, selamatkanlah aku, jadikanlah aku kekasihmu dan kekasihnya Rasulullah. Jangan minta jadi kekasihnya cowok ya. Cowok gampang lah pokoknya. Kalau gampang lah, nanti cowok gampang, nanti ada pelajaran tersendiri guys. Ya guys. Pokoknya cari kalau bisa, misalnya ada putranya Kiai Yakin yang ganteng, nanti itu yang kita doain ya. Itu jalannya ya gitu. Pokoknya cari yang terbaik.
Kalau saya dulu andai kata sekarang gitu, misalkan anaknya siapa yang paling itu udah hafal Al-Quran, apa itu kan istri yang ideal. Istri ideal adalah istri yang menghafal Al-Quran. Begitu kita berangkat kantor kerja sudah baca Al-Quran. Begitu pulang istri kita sudah hatam Al-Quran lagi. Begitu istrinya udah hatam suaminya enggak gitu. Tetapi orang yang bisa menjaga keistiqomahan ini Allah sangat cinta banget, sangat sayang kepadanya. Dan makanya istri yang ideal menurut saya adalah istri ideal adalah istri yang hafal Al-Quran. Itu istri ideal. Enggak hanya ideal di dunia, ideal sampai ya kan bacaannya nanti kan begitu misalnya sudah diambil rumah gitu kan, istrinya kirim ya, aku kirim Fatihah ya. Itu sampai yang sana tapi nggak pilih yang katanya jadi artinya apa? Nah kemudian dari ini saking tajamnya silaturahmi mustaqim tadi itu sampai nggak kelihatan, tapi orang-orang yang rindu kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran, orang-orang yang istiqomah dan menjadi ahlullah, orang-orang yang menjadi ahlul baitnya Rasulullah, begitu lewat silaturahmi mustaqim mereka tidak kerasa ada silaturahmi mustaqim, tiba-tiba sudah sampai syurganya Allah. Makanya anak-anakku sekalian, ayo kita semua menghafal Al-Quran karena yang uang juga gak apa-apa karena Allah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, malaikat Israel juga menyampaikan dan mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang membaca sholawat karena cintanya kepadamu ya Rasulullah, maka aku akan minta kepada Allah, aku akan cabut nyawanya sama kayak para nabi-nabinya Allah. Amin. Amin kok dulu begini ya. Amin. Jadi tambahnya itu aja ya kan, ditambahin kan. Insyaallah nanti kalau saya diundang sama Kiai Yakin diajak lagi sama Gus Baik, nanti insyaallah saya akan menjelaskan tata cara tahap-tahapannya untuk menjadi orang-orang yang dikasihi dan cintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Karena ini sebabnya kita sholawatan dulu ya. Kita salam-salam. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Pak Kiai mohon ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang baik. Itu adalah semuanya dari saya Rifai yang tidak benar. Dan semoga Allah memberikan kepada anak-anakku sekalian menjadi penghafal Al-Quran yang ahlul Quran, yang ahlullah, yang ahlul baitnya Rasulullah, yang ahlul sholawat, ahlul kebaikan, sehingga kembali kita dengan Allah dengan husnul khotimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Acara yang terakhir yang penutup atau doa yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa. Sebelum itu, saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan pada hadirin sekalian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Mustafa kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekedar mawon kula nyuwun kaliyan enten makni boten wonten. Nggih, dumateng Rama Kyai Rifai ingkang kula hormati ingkang kula bekasi, dumateng panjenenganipun Rama Kyai Nyai ugi panjenenganipun Gus Fai ingkang kula hormati ingkang kula taati. Sekedhik mawon bilih para Kyai yakin maring motivasi supados kula kali panjenengan maos Al-Qur'an kanthi leres kami kendel Kyai Rifai supados kula kali panjenengan cinta sama Al-Qur'an. Sekedhik kula sanes hafal Qur'an, kula dereng hafal Al-Qur'an kranten, tapi alhamdulillah kula sampun ngraosaken maos Al-Qur'an. Kula mboten hafal Al-Qur'an, tapi sebinten kula berusaha maksimal mungkin harus satu juz atau lebih. Itu sehari pasti. Saya berusaha sudah beberapa tahun, sehari harus satu juz, itu saya usahakan sebenarnya. Dan juga sholawat harus mencapai 1000 satu hari, jangan sampai kurang. Dan yang ketiga, jamaah setiap waktu 5 waktu harus dilaksanakan. Itu saya wajibkan sendiri. Alhamdulillah manfaatnya nopo. Maksudnya pun gimana? Jenengan gak usah khawatir ngapal Quran, gak wedi duwe rezeki. Nek penggalian gak usah butuh nggih. Kula niki mboten medamel. Kranten gadah amalan ingkang rutin niku alhamdulillah setiap tahun kula saged wonten tanah suci. Kula saged wonten Mekah lan Madinah, saged nindakaken umrah. Barokahe istiqomah maos Al-Qur'an. Angka kalih mau sholawat ojo sampai kurang sedina ping 1000. Lan berusaha semaksimal mungkin harus sholat berjamaah. Wis to. Masalah jodoh rezeki kula niku duwite gak tau duwe. Ning alhamdulillah setiap tahun ditakdir kali Gusti Allah saged tindak wonten tanah suci. Mboten usah khawatir nggih. Harus yakin nggih. Yakin kali Al-Qur'an nggih. Ya Rabbal alamin. Muga entuk syafaat Quran kabeh. Amin. Panjenenganipun Bapak Rifai masyaallah orang yang luar biasa. Kula bungai tanpa kanyono-nyono tidak bisa saya ucapkan dengan lisan ibu. Ini gara-gara akhirul karim menika iki kula dipun tepaken kali kiai-kiai top masyaallah ahli surga. Amin Allahumma amin. Ini gambaran seketik sirotol mustaqim itu cara wong Jawa enek gambarane. Sirotol mustaqim kanggo muwot, sirotol mustaqim kanggo muwot. Wakune iku 3000 taun, jejeg munggah mudhun padha 1000 taun. Lembute rambut disigat itu langgepe pitung pinukur tentu. Gitu nggih. Jangan bulat-bulat dan ora
sing suwe besok nang alam lakon semene dhuwur dicedhekake bumbine selapa do ngombe kringete do sambar ngaruwara ya iku balese dosa ira ana dunya. Kawin Kyai Rifai itulah gambaran Siratal Mustaqim. Oh ini dari mana? Dekat ya, moga-moga berkali panjenengan setuju selamat di dalam Allah. Kita tersatu wong sepuluh dunia akhirat. Berkali panjenengan kalian Allah estumani husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi man tafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afina al-hisab. Allahumma ja'alna auladana wa zawjina wa ahlina wa talamidana wa dhurriyyatina wa ahbabina wa jirarina wa jama'ana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-Qur'an wa ahli al-Qur'an wa ahli jamaah wa ahli sholawat wa ahli shadaqah wa ahli akhlakul karimah ya Allah wa ahli akhlakul karimah ya Allah wa ahli akhlakul karimah. Allahumma